Kali harap semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya lalu dijual ke Mesir. Dan minggu lalu dari cerita Kak Denis kita belajar bagaimana Yusuf mengartikan mimpi Firaun lalu dia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana Yusuf ketika berada di istana Firaun, dan yang akan menjadi bahan perenungan kita ialah bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia. Mari sama-sama kita mendengarkan ceritanya yang akan dibawakan oleh Kak Denis. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, setelah Yusuf dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, dia tinggal di istana Firaun. Sebelum datang masa kelaparan seperti yang Yusuf artikan mimpi dari Firaun, maka selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan segala jenis bahan makanan. Setelah lewat masa kelimpahan, maka mulai datang 7 tahun masa kelaparan yang melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf dia menjual segala gandum yang dia kumpulkan selama 7 tahun kepada orang di Mesir dan juga orang-orang yang datang dari luar Mesir untuk membeli gandum. Nah, ketika Yakub dia dengar kalau ada jual gandum di Mesir, maka dia suruh dia anak-anak untuk dibeli gandum di Mesir. Tapi dia mau kasih izin dia anak yang nama Benyamin untuk pergi karena dia takut ada apa-apa dengan itu Benyamin. Maka dia saudara-saudara yang lain dong pergi di Mesir. Ketika sampai dong ketemu dia saudara Yusuf yang waktu itu dong jual, tapi dong tahu kalau Yusuf tuh dong saudara. Meskipun begitu juga tetap Yusuf dia tahu dia saudara-saudara dong, sehingga dia minta supaya dong diambil Benyamin supaya bisa dapat bertemu dengan Yusuf. Ketika dong duduk sama-sama berkumpul, Yusuf dia sudah tahan, dia merasa haru karena dia bisa bertemu dengan saudara semua. Dan Yusuf pun dia mengakui dia pun diri kalau dia adalah benar-benar Yusuf yang dia saudara dong pernah jual dia di Mesir. Dan dia minta supaya dia saudara santai usah bersusah, santai usah menyesal karena sudah pernah menjual dia. Sebab dia menjadi penguasa di Mesir itu pun karena pertolongan Tuhan supaya dia bisa menolong dia saudara-saudara. Lalu Yusuf pun dia peluk Benyamin dan juga mencium dia saudara-saudara semua. Sesudah itu dia minta supaya dia saudara-saudara pergi di Israel untuk ambil dia Bapak Yakub supaya bisa dapat tinggal bersama-sama dengan dia di Mesir. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian dia Bapak Yakub meninggal. Nah, ketika dong melihat hal itu, dia saudara dong menjadi takut kalau Yusuf akan membalas dong kejahatan dan dong perbuatan yang dong buat kepada Yusuf di masa lalu. Dan karena dong ketakutan adik-adik dong tipu di Yusuf kalau dia Bapak berpesan supaya Yusuf mengampuni dia saudara-saudara yang telah menyakiti dan berbuat dosa kepada dia. Ternyata setelah mendengar hal itu, Yusuf dia menangis dan dia bilang kepada saudara supaya dong sama takut sekalipun dong sudah melakukan kesalahan dan menyakiti Yusuf. Karena Tuhan merencanakan kebaikan bagi dia pun diri sendiri dan juga dia pun saudara. Nah, adik-adik, setelah berkata demikian, Yusuf dia bukan saja mengampuni dia pun saudara-saudara, tapi dia juga menjamin makanan bagi dia pun saudara-saudara dan juga dia punya saudara-saudara punya anak. Nah, Yusuf juga menghibur mereka semua dan menenangkan lempu hati dengan dia punya kata-kata. Adik-adik, dari cerita yang Kak Denis bawakan hari ini,
kita belajar tentang bagaimana Yusuf yang pernah disakiti, bahkan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, karena rasa takut akan Tuhan, dia bersedia dengan tulus hati mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita pernah merasa disakiti oleh kakak, adik, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membuat kita sering merasa kecewa, sakit hati, bahkan marah. Tetapi dari cerita hari ini kita belajar untuk mengampuni dari ketulusan hati seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan kita. Demikianlah cerita sekolah minggu kita hari ini. Kiranya cerita sekolah minggu hari ini memberkati